Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, sebelum mulai belajar kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan adik yang pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak cek dulu kehadirannya. Alia, Fetrianto, Fawaz, Nazwa Adila, Nur Amelianti, Petriani. Oke, semuanya hadir ya. Baik, lanjut kita akan belajar pada hari ini dengan tema ketentuan pernikahan di dalam agama Islam. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita, ketika kalian nanti sudah lulus sekolah, sudah bekerja, nanti kalian akan menjalani kehidupan yang namanya berpasang-pasangan, yaitu menikah. Nah, kemudian juga di dalam agama Islam, tentunya kita harus mempersiapkan dan mempertimbangkan. Menikah itu bukan asal-asalan. Menikah itu bukan berarti bertemu laki-laki, bertemu perempuan langsung jadi, bukan. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Baik, sebelumnya silakan buka buku PAI-nya bab 11 tentang pernikahan dalam Islam. Silakan Nazwa bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pernikahan dalam Islam. 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Baik, terima kasih. Jadi di dalam agama Islam, pernikahan itu sudah ada dalilnya, sudah ada anjurannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk dalilnya di dalam Al-Quran itu surah apa? Yasin. Surah Yasin. ayat 36. ayat 36. Surah Yasin ayat 36. Silakan bacakan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Baik, nah itu tadi telah dibacakan dalil pernikahan. Bahwasanya Allah itu menciptakan suatu berpasang-pasangan sama seperti kita. Nah, selain dalam surah Yasin tersebut, dalilnya juga ada pada surah An-Nisa ayat 1 dan juga ada pada surah Ar-Rum. Ya, jadi itulah dalil-dalil tentang pernikahan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dalil-dalil menikah itu, kita juga harus mengetahui apa sih menikah itu. Untuk pengertian menikah, silakan Dewi baca. Pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikahu, yang merupakan masdar dari kata an-nikah. Dalam istilah ini, istilah pernikahan atau perkawinan disebut dengan nikah atau jawaz. Definisi perkawinan atau pernikahan juga disebut dalam kompilasi hukum Islam pasal 2, yaitu akad yang kuat. Untuk mematuhi apa yang diperintah Allah SWT dan melakukannya adalah bagian daripada
Cukup. Nah, itulah tadi sudah dibacakan tentang pengertian menikah dalam agama Islam. Tentunya menikah itu ada beberapa hukum, ya. Ada hukum menjadi wajib, ada menjadi sunnah, ada menjadi makruh, mubah, bahkan haram. Menikah itu jadi ada beberapa hukum lah. Jadi tidak mentok hukumnya wajib ya, sunnah aja tidak. Nah, apa saja pengertiannya dari macam-macam hukum menikah tersebut? Silakan Ferdi dibaca. Hukum pernikahan tidak bersifat mutlak karena dapat berubah-ubah berdasarkan keadaan seseorang dan lingkungannya. Hukum pernikahan ada 5 macam, antara lain sebagai berikut. A. Wajib. Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah dan memiliki kekhawatiran akan terjadi perbuatan zina. B. Sunnah. Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah namun ia tidak khawatir berbuat zina, menikah menjadi sunnah baginya. C. Jaiz atau mubah. Jika seseorang yang telah memenuhi syarat ia berhak untuk menikah. D. Makruh. Jika seseorang belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang, pangan dan papan. Haram. Jika seseorang memiliki tujuan yang buruk untuk dirinya maupun pasangannya. Baik, terima kasih. Jadi itulah hukum-hukum menikah yang 5 tersebut. Selanjutnya langsung saja kita akan ke bagian kelompok. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Nah, nanti kalian setelah ini silakan berkumpul di kelompok masing-masing. Jadi tugasnya adalah kalian mencari bagaimana hukumnya pernikahan beda agama dan juga bagaimana solusinya. Ya, silakan kalian diskusikan. Silakan. Selanjutnya kalian silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, dimulai dari kelompok laki-laki. Ya, silakan kalian maju untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki ingin mempresentasikan mengenai pemahaman dalam pernikahan beda agama menurut agama Islam. Definisinya adalah pernikahan beda agama adalah pernikahan antara muslim dengan pasangan non-muslim. Tujuannya, pembahasannya itu untuk memahami hukum dan pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Dan saya akan membacakan ayat tentang nikah beda agama. Pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu. Artinya, dan janganlah menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan saya akan membacakan hadisnya. Pilihlah karena agamanya, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saya akan membaca pendapat ulamanya dan hikmah larangannya. Menurut ulama kontemporer oleh Yusuf Al-Qaradawi, diperbolehkan dalam keadaan tertentu, tetapi dianjurkan menghindari demi menjaga akidah dan keharmonisan rumah tangga. Hikmah larangan itu ada 3: kebutuhan akidah, pendidikan anak, dan keharmonisan rumah tangga. Dan saya akan membaca hikmah solusi dalam Islam. Ini solusi dalam Islam ada 3: 1. Dakwah dan hidayah. 2. Pilih pasangan muslim. 3. Konsultasi ulama. Kesimpulannya adalah pernikahan beda agama memiliki batasan dalam Islam untuk menjaga akidah, pendidikan anak, dan stabilitas keluarga.
Disarankan memilih pasangan muslim agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sekian dan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, silakan dulu. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan presentasi dari kelompok laki-laki. Sekarang kita dengarkan sama-sama presentasi dari kelompok perempuan. Silakan maju perwakilan atau semua? Perwakilan, oke silakan maju. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perempuan yang mempresentasikan tentang pernikahan beda agama. Dalam Islam, pernikahan beda agama memiliki aturan yang jelas. 1. Hukum pernikahan beda agama. Laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab, Kristen atau Yahudi dengan syarat mereka menjaga agama masing-masing. Meskipun mayoritas ulama menyarankan untuk menghindari karena berpotensi merusak keimanan. Wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya. Niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solusi, jika kedua ingin menikah, salah satu pihak yang non-muslim harus masuk Islam dengan keyakinan yang lurus, bukan karena paksaan atau semata-mata untuk pernikahan. Jika salah satu pihak tidak bersedia memeluk Islam, maka pernikahan tidak sah dalam Islam. Jika situasi ini terjadi, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama untuk mendapatkan bimbingan sesuai syariat Islam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan masing-masing hasil diskusi, baik itu kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Baik, setelah itu apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jadi apa kesimpulannya jadinya kalau kita pada menikah? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi kesimpulannya menikah beda agama itu adalah hukumnya haram. Jadi apabila ada yang ingin menikah tapi dia beda agama, muslim dan muslim, maka salah satu pihak mereka harus menjadi mu'alaf, harus pindah agama ke Islam dulu. Barulah mereka bisa menikah secara agama Islam. Alhamdulillah tibalah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah kalian menyaksikan dari awal pembelajaran sampai sekarang, apakah kalian sudah paham? Bagaimana pembelajarannya menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pada materi ketentuan pernikahan di dalam agama Islam, kalian sudah mengetahui pengertiannya, kalian sudah mengetahui apa saja dalilnya, kalian juga mengetahui apa saja hukum-hukumnya, dan tentunya pada diskusi kelompok tadi kalian sudah mengetahui terkait pernikahan beda agama, apakah boleh atau tidaknya, kemudian bagaimana solusinya. Kemudian kalian Bapak beri tugas untuk mengerjakan di rumah masing-masing, yaitu merefleksikan bagaimana terkait konsep pernikahan di dalam agama Islam. Itu untuk tugas pembelajaran refleksi di rumah. Sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin bertanya? Apakah semua sudah paham? Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah